mengerjakan tak absen dulu ya. Amilatul wafiyah. Cahya. Dia Eki. Dila Ayu. Nila Sofia. Nuraini. Nurika. Masuk. Terus Siti Dian. Siti Nuridayah. Siti Risma. Siapa yang belum tak panggil? Siapa namanya? Sudah selesai? Tiga ya, sekarang kan sudah sampai bertiga. Ayo menentukan nafsu, syahwat, dan ridho. Kalian sebelumnya sudah pernah mendengar kata syahwat? Sudah apa kata yang kalian ketahui tentang syahwat itu? Nggak sepengetahuan kalian aja, syahwat itu apa? Syahwat adalah nafsu, nafsu adalah syahwat itu. Ini kan ada nafsu syahwat. Nah, nafsu syahwat itu apa? Baik. Kalau nafsu itu adalah keinginan kita, ya kan? Nafsu pengen makan, padahal maunya diet, ya kan? Siapa? Biasanya orang-orang gitu, termasuk saya. Saya juga pengennya diet, tapi nafsu makannya lebih tinggi gitu ya. Kalau syahwat itu adalah menyukai. Biasanya itu kalau di kode-kode itu yang perempuan itu dilarang pakai wangi-wangian, nanti anak laki-laki syahwat gitu kan. Nah itu nanti kalau laki-laki menyukai kamu lah bahasanya, kalau bahasa kita ya. Nah syahwat itu, nafsu syahwat itu ketika kita itu didorong untuk menyukai salah satu apapun itu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka bisa jadi. Nah kadang-kadang kita kan kalau puasa itu kan disuruh menahan nafsu gitu kan, dari godaan setan. Nah itu adalah salah satu termasuk contoh dari syahwat, nafsu syahwat. Nah bahayanya menuruti itu adalah menimbulkan sifat rakus. Biasanya kalau kita itu nafsu makan kita itu banyak, biasanya kan kita nafsu makan kita itu berlebihan, jadi kita kan rakus, banyak makanan di dalam kulkas stabil, ya kan? Terus makanan apapun, gorengan apapun itu bisa kita makan semuanya. Karena apa? Karena kita rakus. Nah nanti kalau kita kalau kita menuruti nafsu syahwat itu, salah satunya adalah yang tidak baik itu adalah rakus. Karena rakus itu adalah dilarang oleh agama berbanyak-banyak. Tapi kalau rakus, apa tuh di botol langsung baik apa loh? Kalau rakus ilmu itu tidak apa-apa. Karena kita itu kan kadang harus memperluas pengetahuan. Nah, kalau bahaya menuruti nafsu dan syahwat itu, yang kedua berada di jalan yang sesat. Biasanya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Biasanya kalau kita nafsu makan kita banyak itu kan, nanti kalau kita misalnya jam 12 mau sholat, nah dari jam 11 kita sudah makan, kan kenyang, terus ngantuk kan, terus tidur, ya kan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah salah satu jalan yang sesat. Terus bahaya yang ketiga yaitu jauh dari pemeliharaan Allah. Jadi orang yang tidak memiliki hawa nafsu itu tidak berada dalam jalan syariat Allah.
membiarkannya terombang-ambing dalam kesehatan dan jauh dari petunjuk serta pemeliharaannya. Nah, jadi terombang-ambing dalam kesesatan, tidak diurus sama Allah, itu kan orang yang terlalu menuruti nafsu, menuruti syahwatnya, menuruti apa yang ada di pikirannya, apa kemauannya itu diikuti terus. Jadi kayak nggak ada tekanan untuk kita gitu. Terus bahaya yang ketiga, yang keempat itu tidak memiliki penolong. Nah, malah akan mendapatkan kesusahan di dunia maupun di akhirat. Ketika berada dalam suatu kebingungan, orang tersebut jauh dari petunjuk Allah dan tidak memiliki penolong di hari akhir nanti. Tidak ada yang mau menolongin kita, misalnya kalau kita itu sering-sering menuruti hawa nafsu kita, sering-sering tidak mengintrospeksi diri kita, tidak menjaga kesehatan kita, biasanya itu di akhirat nanti kita jarang ada yang menolongi. Terus yang kelima yaitu dengan dekat dengan azab Allah. Nah, secara langsung tidak mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsu itu secara langsung tidak mengikuti perintah Allah atau mendekatkan pada azab Allah di akhirat kelak. Sama seperti tadi, misalnya kita itu tidak menuruti, misalnya kalau kita itu tidak menuruti hawa nafsu kita kan akan selamat gitu loh. Badan kita akan terasa enteng untuk melaksanakan yang baik. Terus, nah di sini ada cara-cara menunjukkan nafsu syahwat, yaitu apa gunanya mengendalikan nafsu syahwat agar tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan buruk. Maka ini ada 3 cara untuk menunjukkan syahwat kita, yaitu yang pertama meningkatkan takwa kepada Allah dengan menunjukkan rasa takut. Jadi kita anggap aja syahwat dan nafsu itu bukan penampakan saja. Tentang nafsu dan syahwat kita itu tentang misalnya berdekatan dengan zina atau berbohong kepada orang tua, mencuri atau hal-hal yang jelek lainnya. Nah, jadi seakan-akan kita itu kalau ingin melakukan hal yang tidak disukai sama Allah, kita takut kepada Allah. Itu adalah salah satu cara untuk kita tidak melakukan syahwat dan nafsu tersebut. Terus yang kedua yaitu melalui cara menjaga. Nah, cara ini yaitu untuk berusaha untuk melawan dan menunjukkan kehendak hawa nafsu. Misalnya, kadang kalau santriwan dan santriwati itu kan kalau bertemu menunjukkan pandangan, nah itu adalah salah satunya menunjukkan. Misalnya kita itu disuruh teman kita untuk mencuri. Nah, kita menahan. Gimana ya caranya agar tidak mencuri? Itu biasanya takut sama orang tua nanti dimarahin, terus nanti kita ingat konsekuensinya nanti depannya apa. Misalnya kalau orang mencuri itu kan berbuk gitu kan, nah itu bisa membuat kita takut. Jadi mengingat-ingat nanti kedepannya gimana gitu. Terus cara yang ketiga yaitu melalui cara riyadhah, yaitu bentuk latihan ruhaniyah dengan tujuan agar jiwa menjadi bersih dengan melawan beberapa keinginan nafsu. Caranya yaitu dengan membersihkan jiwa dari sesuatu yang bukan Allah dan diisi dengan berzikir, beribadah, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, bersolawat. Kadang teman itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Kita itu biasanya seperti setiap hari biasanya saya itu melakukan sholat 5 waktu. Nah, jadi kita berteman dengan orang yang salah, misalnya orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu itu, kita juga bisa takutan kepada teman kita, karena teman itu juga sangat gampang banget mempengaruhi kita. Nah, hikmahnya menunjukkan nafsu itu ada 4. Mendapatkan pahala surga. Ya betul lah, orang kita itu tidak melakukan syahwat dan nafsu, kita bisa menjaga diri kita. Ya pastinya kita mendapat balas
berarti kita mendapatkan surga yang sangat baik. Apa surga yang baik itu? Ya, surga Firdaus. Terus hikmah yang kedua yaitu hidup lebih terarah dan terkontrol. Jadi kita itu bisa hidup tenang. Biasanya kalau ini contohnya kalian kalau di sekolah mentaati peraturan sekolah dan tidak melanggar itu kan kalian aman, ya kan? Kalau misalnya belum waktunya pulang atau biasanya kabur itu kan besoknya ada hukumannya biasanya. Nah itu kan tidak tenang, itu tidak kayak besok bakal begitu deh kalau sekarang ini kabur misalnya itu kan tidak tenang gitu ya. Jadi kalau ingin tenang kita itu harus menaati peraturannya. Hikmah yang ketiga yaitu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Biasa dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik pada kita. Terus yang keempat menjadi motivasi untuk berbuat baik dan beribadah. Biasanya ada orang-orang yang kalau kita public figure biasanya bisa membuat motivasi kita. Misalnya kalau kita seperti orang biasa mungkin ada yang mengagumi dari dia, oh dia baik, aku juga mau sama seperti dia gitu kan motivasi. Nah kalau bodoh ini apa? Bodoh ada yang tahu bodoh marah kata berasal dari bodoh yaitu artinya marah, yakni sikap tidak senang atau tidak puas karena suatu sebab. Dan bodoh sendiri ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena itu seorang muslim harus dapat menumbuhkan sifat bodoh tersebut. Karena marah-marah itu juga tidak boleh. Marah-marah itu bisa membuat kita sendirian. Marah-marah bisa membuat pertemanan kita sedikit. Gitu. Nah, ada pun orang yang sedang marah dapat dilihat ciri-cirinya. Yang pertama, akal pikiran tidak dapat bekerja secara normal karena kita itu sudah dipenuhi dengan setan dengan amarah-amarahnya. Nah yang kedua yaitu pandangan mata menjadi tajam dan menakutkan. Biasanya kalau bapak ibu kalian marah kan seperti itu, ya kan? Tatapannya sangat kayak marah sekali dan seakan-akan kayak itu bukan anakku gitu loh. Terus yang ketiga, wajah tampak memerah. Wajahnya memerah biasanya kalau kalian yang suka dimarahi sama bapak ibunya, lihat bapak ibunya itu wajahnya merah atau enggak gitu ya. Terus tapi jangan diejek. Kalau misalnya kamu dimarahi terus kamu tidak gitu kan tidak boleh ya kan, makin marah nanti. Terus yang keempat yaitu jika emosi tidak terkendali akan mudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Seperti contoh-contoh yang kemarin, suami istrinya tidak masak, suaminya pulang dari suatu tempat itu di rumah tidak ada masakan apapun. Nah itu marah, terus akhirnya dipukul atau di RT atau bisa lebih parahnya dibunuh cuma gara-gara tidak masak, ya kan? Terus yang selanjutnya tidak memikirkan benar atau salah dan baik atau buruk bila di rumah nafsu sangat kuat. Biasanya orang marah itu kan misalnya kalau orang marah itu kan tidak karena amarahnya sudah besar, jadi tidak menanyakan benar atau salah atau menanyakan dengan baik-baik, langsung dijudge kalau kamu salah gitu. Biasanya orang yang marah seperti itu. Terus yang selanjutnya tidak mau menerima kebenaran, tidak mau disalahkan, terus aku pokoknya benar. Emang kalau orang marah itu susah dikendalikan dengan hal apapun. Terus yang selanjutnya bertindak anarkis dengan merusak sesuatu yang ada di sekitarnya. Biasanya kan kalau orang marah-marah itu kan ada botol, atau ada apapun itu kan dilemparkan atau dirusak meja, dibrak, apapun itu yang ada di sekitarnya. Terus mengeluarkan ancaman kepada orang yang telah mengecewakan. Misalnya nanti kalau kamu sebarkan foto ini kamu akan saya laporkan polisi atau saya akan membunuh kamu, lain-lain masih banyak ancaman-ancaman lainnya. Terus bahayanya
berpertengkaran dan menimbulkan kebencian atau permusuhan. Dulu saya kalau waktu di pesantren itu saya ngajar di salah satu lembaga, itu ada anak yang setiap hari itu bertengkar. Nah, itu kayak yang satu itu masih banyak teman, tapi yang satu itu tidak ada. Itu adalah salah satu bahaya ketika melakukan marah. Jadi santri yang saya ajar itu setiap hari bisa 3 kali bertengkar. Itu nggak tahu awalnya gimana. Terus permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Biasanya kalau orang marah-marah itu tidak menerima keluarganya. Terus menyebabkan terputusnya tali persaudaraan. Biasanya kalau memang sudah benci banget itu tidak menerima masio sampean kakakku sampean pamanku atau yang lain-lainnya tidak terima. Pokoknya kalau kita musuh ya kamu itu musuh. Terus tidak dapat berpikir secara tenang seperti tadi, mudah terkena tekanan batin, tidak aman dunia. Terus susah menerima kebenaran dan saran karena emosinya yang memuncak. Dikasih saran sama orang tuanya tidak mau, dikasih saran teman dekatnya juga tidak mau. Nah, yang cara menundukkan marah boleh dibaca sendiri-sendiri ya. Bisa ya kalian menundukkan marah kalian membaca kalimat. Misalnya kalau kalian mau memukul seorang bilang astagfirullah, istighfar atau yang lainnya. Terus mengingat-ingat kebaikan orang yang mau kalian baca. Lanjut, karena kalian juga mau kuat, jadi materi kita harus selesai. Kalian pelajari sendiri-sendiri. Nanti kalau misalnya besoknya keluar gitu ya. Yang bab keempat yaitu hikmah, infak, saja dan adalah sebagai berbentuk akal kalimat. Nah, hikmah itu memiliki arti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang baik, pengetahuan, filsafat, kelahiran dan lain-lain masih banyak lagi ya. Nah, ciri-ciri sikap hikmah itu adalah ada 5, yaitu dapat menampakkan sikap tegas. Jadi orang yang berhikmah itu adalah tegas. Kalau misalnya melakukan kesalahan, ya harus mendapat konsekuensinya. Terus yang kedua, dapat memberi nasihat pada tempatnya. Misalnya orang kalau ini adalah tata cara menasihati orang. Menasihati orang itu ketika dia sendiri, jangan di hadapan orang lain. Misalnya coba kalian bayangkan kalian ditegur misalnya sama seseorang di depan umum, itu kalian malu gak? Malu kan? Jadi itu bisa menempatkan orang menasihatinya. Terus selanjutnya dapat menempatkan perkataan yang bijak. Jangan sok bijak ya. Bijak. Terus memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang atau berlebih. Misalnya dapat tugas membagikan zakat. Nah, kalian kalau kerabat kalian dikasih dua karung, tapi kalau orang yang tidak kerabat kalian cuma kasih sama kresek, jadi tidak boleh ya. Terus dapat menempatkan diskusi yang baik pada tempatnya, bisa diajak bicara dengan baik gitu. Terus memberikan hak setiap sesuatu. Terus keutamaan sikap hikmah yaitu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bukan hidup. Nah, nanti misalnya belajar apa ya, ada apa gitu kan, ada awalnya itu dibahas. Nah, kalian memikir bahwa ini adalah bukan hidup saya, nanti pelajaran ini ada. Terus senantiasa berpikir positif untuk mencari jalan keluar, tidak gampang marah. Misalnya kalian dapat masalah, dan kalian harus berpikir dengan jernih dulu. Pikir terlebih dahulu nanti apa kedepannya di mana gitu. Terus yang ketiga memiliki daya penalaran yang objek. Terus kamu berkomunikasi
berkomunikasi dengan baik pada seseorang, pada orang-orang yang di luar sana. Biasanya kalau kalian keluar dari sini itu kan banyak teman-teman atau banyak orang-orang di luar sana, bisa berkomunikasi dengan baik. Terus memiliki rasa percaya diri. Tapi jangan suka ada percaya diri itu kalian menyampaikan kalau itu benar, ya benar. Kalau kalian salah, misalnya disalahkan, itu jangan membenarkan kalian. Tapi kalian itu harus berpikir lagi bahwa ini itu benar atau tidak. Kalau kalian memikir bahwa ini benar, keluarkan saja unek-unek kalian biar seorang itu tidak di ilmu itu aja gitu. Terus memiliki semangat yang tinggi untuk menyiarkan kebenaran. Sampai. Terus IPA bisa dibaca ya. Lanjut bab 5. Licik. Kalian tahu licik itu apa? Licik yang kalian ketahui saja. Orang yang licik itu di mana? Adakah teman kalian yang licik? Ada? Tidak ada ya? Baik semuanya. Nah, licik ini merupakan sifat negatif yang membahayakan bagi kita sendiri, bagi diri sendiri, dan bagi orang lain juga. Nah, licik ini berarti bagian akal yang buruk, pandai menipu. Ya, siapa yang pandai menipu di sini? Siapa yang sukanya menipu? Terus curang. Nah, sikap licik ini bukan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kehidupan sosial. Nah, ciri-ciri orang yang licik: ingin selalu mengambil jalan pintas. Nah, maksudnya ingin selalu mengambil jalan pintas itu kayak keluar dari masalah, tidak mau menghadapi masalahnya. Terus tidak suka melihat orang lain bahagia. Jika temannya bahagia, kalian itu kayak iri gitu ya. Dia punya sepatu baru, aku punya yang melebihi dia gitu ya. Terus bahagia apabila melihat orang lain menderita. Nah, kalian misalnya punya teman, biasanya kalau perempuan diputuskan sama pacar itu kan sedih kan. Nah, kalian kalau bahagia punya teman kalian itu diputuskan sama pacar, baru diputuskan ya. Nah, itu biasanya salah satu ciri-ciri licik, melihat temannya menderita tapi ditertawakan ya. Selalu mempunyai pikiran untuk mencelakakan orang lain. Misalnya enak-enak jalan, temannya enak jalan, dikasih ayo biar licin gitu kan, seperti itu. Terus pandai menipu untuk memuluskan si kegiatannya. Nah, misalnya kalian itu suka menipu misalnya minta uang jajan sudah dikasih sama ibu tapi masih minta lagi sama bapak gitu kan. Nah, sebab-sebabnya licik ini adalah lemahnya imannya kurang kuat. Jadi kita masih berbuat yang tidak baik. Adanya sikap yang kurang percaya diri. Orang kalau sudah percaya diri itu sudah tidak melakukan apapun itu, apalagi hal-hal yang buruk. Terus sedikitnya rasa takut, tidak takut sama siapa
aja, nggak usah takut kalian nggak punya teman, ya. Terus tamak itu apa? Kalian sudah tahu tamak itu apa? Apa? Ya, terus apa lagi? Rakus, ya. Tidak boleh rakus. Kalau makan itu nggak usah banyak-banyak semua apa yang dimakan, ya. Jadi secukupnya saja. Nah, ciri-ciri orang yang tamak itu adalah mencintai harta benda berlebihan. Misalnya misalnya mencintai harta benda secara berlebihan. Misalnya kalian itu sayang sama jam tangannya, sehingga kalian itu tidak tidak kemana-mana, sampai nungguin jam tangan sampai berakno, sampai nggak percaya pada orang sekitarnya. Terus tidak pandai bersyukur, terus misalnya aku begini atau aku begini, tidak suka bersyukur, tidak mau bersedekah. Misalnya kalian yang di pondok atau nggak di pondok, misalnya ada uang sedikit itu, boleh teman kalian traktir, ya. Selalu merasa tidak puas dan bahkan bernafsu ingin menambah dengan cara apapun, tidak peduli itu diperboleh atau dengan cara baik atau tidak. Sebab utama yaitu ingin menumpuk seluruh harta kekayaan, kurang, pokoknya uang 1 juta kurang dan lain-lain, tidak bersyukur atas nikmatnya Allah, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya. Misalnya kalian itu, ya emang kalian itu misalnya peringkat 2, tapi kalian itu ngengkel, pengen peringkat 1, tapi kalian biasa